naik 9 kali lipatnya ya. Jadi naik ya, 900% kalau gitu. Wah, keren nih ya. Oke, pengusaha kuliner se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita saat ini ya bertemu. Kita di sini akan sharing pengusaha kuliner yang pada saat pandemi ini omsetnya bisa meningkat pesat. Jadi di sini mungkin dari teman-teman pengusaha kuliner ya bisa mempunyai semangat baru dengan melihat video ini. Kita kali ini bertemu dengan pengusaha kuliner ya, dia pengusaha kuliner yang menjual produk mie level kekinian. Oke, tanpa menunggu lama, kita mungkin ingin ya berkenalan dengan pengusaha ini. Oke, baik. Kalau boleh tahu, ini ya kita ngobrol ini ya santai aja. Untuk awal mungkin bisa ini disebutkan siapa nih nama pengusaha yang akan kita wawancarai saat ini. Ya, baik Coach. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Mega Melia Maufida. Biasanya dipanggil Mega. Oke. Kalau ini, kalau boleh tahu apa nih brand bisnis kuliner yang dijalankan pada saat pandemi, apa nih nama brandnya? Untuk nama brand saya sendiri yang sedang saya jalani, itu mie setan Mak Leho. Oke, serem ya namanya ya. Ya, Coach. Oke, ini apa namanya? Di bisnis kuliner ini di mana nih tempat ininya? Tempat menjalankan bisnis kuliner di mana ini? Mungkin tempatnya, mungkin teman-teman pengusaha kuliner se-Indonesia ingin tahu nih. Kalau untuk saat ini, saya tuh berjualannya masih di rumah, Coach. Tapi dengan memanfaatkan media sosial dan marketplace yang sudah saya daftarkan. Oke, di kota apa ini? Menjalankan di kota apa ini? Di Surabaya. Di Surabaya ya. Ya, Oke. Terus kalau boleh tahu apa nih produk yang dijual? Untuk produknya itu menu saya terdiri dari mie setan dan ada beberapa pilihan menu. Di antaranya itu ada mie setan somai basah, mie setan plus somai goreng, dan mie setan plus somai lengkap. Juga ada varian pilihan topping, yaitu somai basah, somai goreng, sama ceker setan, Coach. Oke. Terus ini membuka bisnis kuliner ini sudah sejak kapan ini? Mungkin sekitar 2 tahunan ya, Coach. Namun kalau dulu itu saya itu masih dalam sistem pre-order. Jadi barang itu tidak ready setiap hari. Dan saya penjualan itu kadang juga di kampus. Seperti itu, Coach. Oke. Jadi semenjak dulu hanya PO ya, pre-order sampai ready stock setiap hari, mulai kapan ini berubahnya? Berubah ready stock itu mulai terdaftar di marketplace ya, Coach. Sekitar bulan Mei sepertinya. Mei tahun ini ya, 2021 ya? Ya, benar, Coach. Oke. Ini bisa nggak ini diceritakan masalah-masalah apa yang dihadapi bisnis kuliner? Mungkin dari awal kemarin ya, maksudnya pada waktu pertama kali membuka bisnis apa ini kendalanya? Kalau kendala yang saya alami ya, Coach, karena kan saya belum tidak tahu mengenai bisnis. Ya, mungkin berjualan ya hanya berjualan menghitung keuntungan ya, Coach. Jadi untuk perhitungan keuangan dalam bisnis itu belum tahu. Terus mengenai seperti bagaimana kita mengatur strategi untuk menargetkan ke target pasar kita itu belum tahu. Terus dengan konten-konten di media sosial, Coach. Seperti itu. Oke. Jadi itu ya masalah yang dihadapi itu ya sehingga
karena menghadapi masalah itu penjualan masih sedikit ya mungkin dulu. Ya, masih produk itu masih jarang dikenal sih, Coach. Apalagi kan bisnis saya termasuk bisnis yang hanya rumahan ya. Jadi ya mungkin belum seberapa dikenal gitu, Coach. Oke, jadi hal itu yang dihadapi semenjak buka bisnis sampai awal sebelum ini ya, ikut program coaching ini ya. Jadi hal-hal itu ya. Iya, benar, Coach. Oke, jadi sebelum waktu ikut di coaching itu gimana? Maksudnya hanya berusaha cuma jualan aja atau mungkin juga berusaha untuk cari tahu atau belajar atau nuntut ilmu sebelum ikut coaching itu gimana? Ada nggak proses-proses untuk belajarnya mungkin? Untuk sebelum ikut coaching, mungkin saya hanya melihat di beberapa media sosial ya, Coach. Bagaimana mungkin para pesaing itu memasarkan produknya. Namun ya masih ada kebingungan seperti itu, Coach. Terkait apa yang harus saya nanti isi seperti itu di media sosial saya. Jadi banyak ya, maksudnya istilahnya banyak belajar dari pengusaha-pengusaha kuliner yang lain, tapi masih bingung ya, ini harus ngapain gitu loh. Ya, untuk actionnya sih masih bingung gitu, Coach. Oke, jadi bingung langkah-langkahnya itu mulai dari mana, tapi pernah nggak berusaha mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh pengusaha kuliner yang lain, tapi hasilnya nggak maksimal atau mungkin hasilnya jelek. Pernah nggak menjalankan atau melakukan hal itu? Pernah. Itu membuat minuman sih, Coach. Jadi kan pernah membuat minuman, cuman kayak kurang diminati seperti itu, Coach. Oke, ya, ya, ya. Karena ini ya memang kalau mau cuma nyontoh aja tanpa ada yang bimbing, kadang-kadang bingung kan, asal comot strategi, comot langkah-langkah yang dilakukan pengusaha kuliner ternyata banyak yang tidak cocok gitu loh. Jadi ini ya, kalau dulu masih masih coba-coba, masih trial error dan banyak gagalnya kalau kayak gitu. Iya, Coach. Masih Oke. bingung harus mau ngapain seperti itu sih, Coach. Oke, oke. Jadi ini kan sudah mengikuti program coaching 3 bulan ya untuk menaikkan omset berkali-kali lipat bisnis kuliner ini, terutama pada saat pandemi. Mungkin bisa nggak diceritakan saat di coaching itu hal apa aja yang menjadi pengalaman baik? Jadi mungkin diajarin strategi kayak gini, langsung bisa apa namanya omset bisa naik, langsung baru tahu, oh gitu toh caranya, kok nggak pernah kepikiran atau apa gitu. Coba ada nggak yang ini yang ingin disaringkan untuk pengusaha kuliner se-Indonesia ini? Kalau dalam sesi coaching ini ya, Coach, yang saya dapatkan itu pada saat analisa target pasar. Itu kan saya melakukannya dengan meminta wawancara dari target pasar yang sebelumnya telah ditentukan ya, Coach. Nah, itu kayak saya tuh tahu apa yang menjadi masalah mereka dan apa yang menjadi kebutuhan mereka, seperti itu, Coach. Jadi saya bisa mengimbangi produk saya itu harus bagaimana sehingga sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, Coach. Karena kan sesuai dengan pesan coachnya sendiri, kita itu juga harus menawarkan solusi. Lebih baik menawarkan solusi daripada menawarkan sebuah produk kita. Seperti itu, Coach. Oke, jadi sebelum di coaching ini ya nggak pernah berpikiran sampai kayak gitu ya gitu ya. Iya. Sebelumnya sih tidak pernah kayak menentukan, apalagi menentukan target pasar sendiri ya, Coach. Itu saya benar-benar kayak ya udah mungkin target pasar saya itu ya mereka yang minat saja, seperti itu, Coach. Jadi tidak pernah berpikir siapa target pasar saya yang jelas dan bagaimana bisa mendidik mereka agar tepat sasaran, seperti itu. Jadi kalau ini ya, kalau dulu sebelum target pasarnya jelas masih bingung ya, maksudnya gimana cara jualannya dan juga ini mungkin menghabiskan banyak tenaga dan pikiran. Jadi istilahnya kalau dulu berusaha menjual ke semua orang, ya, sudah capek hasilnya,
usahanya benar-benar besar, tapi hasilnya kecil. Kayak gitu ya? Iya benar coach. Jadi meskipun seperti konten kan edukasi juga penting ya coach. Jadi saya masih bingung gitu loh coach. Apa yang harus saya edukasikan? Karena kan juga target pasar saya kan juga belum jelas. Jadi apa yang menjadi masalah mereka pun saya juga tidak tahu gitu coach. Oke. Jadi kalau benar-benar sudah tahu ini ya, tinggal gampang ya untuk apa langkah-langkah selanjutnya lebih gampang ya karena sudah fokus kan target Iya pasarnya. benar coach. Oke, oke. Ada nggak mungkin pengalaman-pengalaman baik atau pengalaman lucu atau gimana gitu, umpamanya wawancara konsumen atau baru tahu hal-hal yang baru apa ini? Ada nggak selain yang tadi diceritakan pengalaman-pengalaman baik atau ada pengalaman-pengalaman menarik atau lucu mungkin? Apa ya? Kalau sejauh yang saya lakukan wawancara dengan konsumen itu ya mungkin kayak kebanyakan apa ya, jawaban dari mereka itu hampir sama masalah yang dilakukan, masalah yang sedang dihadapi gitu coach. Jadi kayak mereka itu ya istilahnya seperti sesi curhat seperti itu coach. Jadi kita mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah mereka, terutama di masa pandemi ini ya coach. Oke, jadi ini ya apa namanya mendengarkan masalah itu jadi baru ini apa namanya baru sadar ya, oh selama ini target pasar saya mengalami masalah kayak gini. Jadi Iya, lebih paham, lebih empati, lebih berusaha untuk memberikan solusi pada mereka dengan produk yang dijual. Kayak gitu. iya seperti itu coach. Oke, oke. Jadi ini apa namanya? Kalau jawabannya beberapa orang sama, jadi ini ya sudah yakin ya. Oh, benar-benar target pasar saya masalahnya ini toh karena banyak orang yang jawabannya sama kayak gitu ya. Iya, jadi karena banyak yang ya apa ya istilahnya kalimat yang mereka sampaikan itu ya mirip-mirip gitu coach. Jadi ya mungkin itu yang menjadi permasalahan besar bagi mereka untuk saat ini pandemi ini. Oke, oke. Terus ini pada saat sesi coaching ya selama 3 bulan pernah nggak menghitung total berapa jurus sih atau berapa strategi yang sudah diajarkan gitu pada saat coaching? Mungkin sekitar 35 coach. 35 ya. Ya, Oke, itu benar-benar dihitung atau dikira-kira itu? ya sekitar itu sih coach. Sekitar itu ya. Ya, Oke, oke. Terus eh dari sekian banyak 35 jurus itu ada berapa jurus atau berapa strategi yang benar-benar sampai sekarang benar-benar ingat gitu loh. itu yang strategi yang diingat itu ada 10. 10 ya, dari Ya, 35 10 ya. Oke, oke. Terus dari 10 itu 10. dari mana strategi yang benar-benar bisa menjadi senjata andalan. Maksudnya dalam meningkatkan omset, benar-benar omset itu mudah untuk ditingkatkan dengan beberapa jurus. Itu berapa jurus itu yang ini menjadi senjata andalan setelah di coaching? 10 jurus coach 10 yang jurus itu menjadi yang paling andalan. diingat langsung Yang yang paling banyak mendapatkan duit dari 10 jurus itu juga. ya ada sih beberapa coach yang paling apa ya menentukan. Yang mana Itu itu? yang pertama itu yang bisnis hack itu ya coach. Oke, oke. Karena Oke, oke. Jadi ini ya, strategi bisnis hack ini benar-benar terbukti ya. ya, Bisa mudah meningkatkan omset berkali-kali lipat, terutama pada saat pandemi ini ya. ya, baik yang kedua juga coach yang bisnis hack
Oke, oke. Terus ini mungkin pertanyaan yang pemirsa benar-benar tunggu nih ya. Mungkin saat ini pemirsa ini yang menonton video ini pingin benar-benar tahu gitu loh. Karena ikut program coaching peningkatan omset berkali-kali lipat kan. Jadi pemirsa ini pengusaha kuliner se-Indonesia pingin tahu gitu loh. Berapa ini bedanya? Maksudnya omset per bulan bisnis Mi Level ini sebelum di coaching itu berapa per bulan? Langsung setelah di coaching itu jadi berapa ini omsetnya berapa juta per bulan? Kalau pada saat bulan Juni ya, Coach. Bulan Juni itu sebelum coaching itu saya mendapatkan omset sekitar 2.669.000. Ya memang dari bulan-bulan sebelumnya seperti itu sih, Coach. Paling besar ya sekitar 2 juta, 3 juta seperti itu, Coach. Oke, jadi kalau setelah di coaching jadi berapa ini omsetnya? Tadi kan 2.600.000 kan per bulan. Setelah di coaching jadi berapa ini omsetnya per bulan? Masuk ke sesi coaching ini kan pada bulan Juli itu naik, Coach, menjadi 18.890.000. Iya, iya, 18 juta ya dari 2.600.000 jadi 18.900.000 tadi ya. Iya, benar. Jadi kalau gitu naik berapa kali lipat ya itu ya? 2 juta 9 kali lipatnya ya. Jadi naik 900% kalau gitu. Karena betul nggak? Awal sebenarnya iya, Coach. 9, iya. Jadi naik jadi 900% ya. Wah, keren nih ya. Ya, alhamdulillah, Coach. Oke, jadi pemirsa atau pengusaha kuliner bisa ngiler nih. Gimana ya caranya ya? Jangan dikasih tahu loh ya, nanti bisa dicontoh gitu loh, dirahasiain dulu gitu loh. Yang penting tahu ya, dari sebelum coaching cuma 2.300.000, 2.600.000, setelah di coaching omsetnya naik jadi 18.900.000 sekian gitu loh. Wow, naik 900% nih, keren nih. Oke. Terus ini mungkin ya, untuk closing ya, penutup, ada nggak mungkin sepatah dua patah kata, mau banyak patah ya nggak apa-apa deh. Mungkin pesan untuk para pengusaha kuliner se-Indonesia yang mereka saat ini sedang kesulitan dalam menghadapi masalah di bisnis kulinernya pada saat pandemi. Ada nggak ini pesan untuk mereka? Kalau dari saya mungkin ini, Coach, karena saat-saat pandemi seperti ini, ya kita harus lebih memanfaatkan media online untuk memasarkan produk kita. Dan juga Oke, jadi benar-benar memanfaatkan media online, tapi juga tentunya harus tahu strateginya kan, ya. Karena banyak sekarang pengusaha kuliner berbondong-bondong migrasi ke online, berusaha pakai online, tapi kalau tidak punya strateginya, ya gitu-gitu aja. Jadi pada bingung, perang harga, murah-murahan, tapi ya omset tetap turun karena tanpa ilmu. Seperti kayak gitu ya? Iya, benar, Coach. Oke. Oke, kalau kayak gitu, terima kasih atas waktunya. Semoga perbincangan pendek seperti kayak gini bisa bermanfaat ya untuk pengusaha-pengusaha kuliner di luar sana yang menghadapi masalah pada saat pandemi. Jadi bisa memotivasi bisnis kuliner. Kalau umpamanya dengan ilmu, belajar dengan ilmu, insya Allah benar-benar bisa mudah omsetnya naik berkali-kali lipat. Jadi seperti tadi ya, naiknya jadi 900% atau 9 kali lipat. Seperti kayak gitu. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.